Halo, bersama saya Hana Raharja dalam Facebook Live Inspiration dengan tema Iri Hati. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Saya teringat akan satu kisah ya, pada waktu kita kecil ya, tentang layang-layang yang sedang putus. Ketika layang melihat layang-layang putus, berusaha untuk mengejar, berusaha untuk pulang ke rumah dan mengambil sesuatu galah ataupun apapun juga demi bisa mengambil layang-layang yang putus itu. Dan apa yang terjadi? Ketika layang-layang itu hendak dia capai, dia sudah berhasil untuk menggapai layang-layang itu. Teman-teman yang lain melihatnya, dan teman-teman yang lain tanpa sadar, tanpa disadari, mereka berusaha juga untuk merebut. Sehingga terjadi perebutan layang-layang itu. Yang semestinya si A ini sudah memperolehnya, tapi terjadi perebutan dan akhirnya sobek. Dari kisah ini kita melihat, tanpa disadari, sesungguhnya teman-teman itu sedang iri hati dengan si A yang sedang memperoleh keberuntungan, memperoleh layang-layang yang putus. Gak sadar dia. Kita juga melihat seekor kepiting. Kepiting ini mempunyai sifat iri hati yang tanpa dia sadari juga. Jika kita mengambil kepiting, kita taruh di dalam satu panci, kepiting banyak, kita beli kepiting hidup, kita taruh di satu panci. Dan kepiting ini, salah satu kepiting ketika dia hendak naik panci, dia hendak keluar dari panci. Apa yang dilakukan oleh kepiting yang lain? Kepiting yang lain, dia dengan capitnya atau dengan berusaha sekuat mungkin, dia berusaha untuk menjatuhkan kepiting yang akan naik ke panci itu dan keluar. Sehingga apa yang terjadi? Tidak seekor kepiting pun bisa keluar dari panci itu. Kepiting itu simbol dari iri hati. Itu melekat dalam hidup kepiting itu. Dia tidak rela melihat temannya yang lain berhasil dan berusaha, berhasil untuk keluar dari panci itu. Hari ini kita akan belajar. Mungkin kita nggak berasa, kita tidak sadar bahwa diri kita juga punya rasa iri hati itu yang akan merugikan diri kita sendiri dan merugikan teman-teman yang lain. Iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati sesungguhnya kita tidak merasa senang bila orang lain memiliki kelebihan, ya. Atau kita singkat dengan SMS. Senang bila orang lain susah, artinya tidak memperoleh kesuksesan, ya. Atau susah atau senang bila orang lain, atau susah bila orang lain senang. Kita tidak bisa senang atau kita susah bila melihat orang lain sukses. Itu iri hati. Iri hati ada dua macam. Iri hati yang jahat, yang keterlaluan, yang jahat, dan iri hati yang jinak. Iri hati yang jinak yang gimana? Iri hati yang jinak itu iri hati yang membuat diri kita, ketika kita mempunyai iri hati jinak, diri kita ini termotivasi ketika melihat orang lain berhasil. Kita termotivasi, wah hebat ya si Anu ya, wah hebat dia bisa menjuarai menyanyi di tingkat regional atau di tingkat nasional, ya. Wah, mendorong saya untuk saya terus berlatih menyanyi supaya saya juga memperoleh kesuksesan. Itu yang jinak, itu yang positif. Tapi ada iri hati yang negatif. Dia iri hati
dan dia ingin menggagalkan kesuksesan orang dengan segala macam cara supaya orang lain tidak mengalami kesuksesan. Dan ini parah banget. Mari, saat ini kita mau belajar, kita mau kupas tentang iri hati ini. Kita kenal dua tokoh, Kain dan Habil. Kain mempunyai iri hati yang negatif, ya, iri hati yang sangat jahat, sehingga ia akhirnya membunuh si Habil. Gara-gara persembahannya kepada Tuhan, korban bakarannya kepada Tuhan tidak diterima. Sampai dia rela untuk membunuh darah dagingnya sendiri, adiknya sendiri. Demikian juga dengan Saul. Saul adalah seorang raja yang diurapi. Dia menerima pengurapan seorang raja. Tapi apa yang terjadi dengan dirinya? Gambar dirinya rusak banget. Sampai dia tidak bisa melihat kesuksesan seorang Daud. Ya. Ketika Daud menang perang, rakyatnya bersorak-sorai. Wah, mereka mengeluh-elukan seorang Daud. Bukan berarti Saul tidak dielu-elukan. Ya. Wah, Saul dielu-elukan juga. Tapi rakyat mengeluh-elukan Daud lebih dari Saul. Dan itu menimbulkan iri hati dalam kehidupan Saul. Dan itu menimbulkan dendam. Dan itu tidak hanya sebatas dendam, tapi ada satu keinginan jahat, perbuatan jahat yang dilakukan Saul. Dia menyimpan dendam itu dan dia mengambil kesempatan untuk membunuh Daud. Hati-hati dengan iri hati yang ada dalam hidup kita. Jangan-jangan ada iri hati dan kita nggak tahu. Dan perbuatan kita itu merugikan banyak orang. Dan terutama merugikan diri kita sendiri. Kita nggak bahagia. Kita merasa tidak tenang hidupnya. Gara-gara ada iri hati yang dalam hidup kita. Kita akan melihat, kita akan pelajari ciri-ciri orang yang iri hati. Firman Tuhan katakan di Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bila ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi ciri-cirinya apa orang yang iri hati itu? Loh, firman Tuhan jelas katakan, ya. Jelas katakan iri hati itu ditambah dengan mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri egois banget gitu, ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang ini bermuka dua. Dia memakai topeng, ya. Dia bisa berbicara baik dan manis di depan orang. Tapi begitu di belakangnya, dia bisa memperkatakan, kalau bahasa Jawanya ngerasani, memperguncingkan orang itu. Kejahatan-kejahatan, wah, ada di dalam mulutnya. Dia mengata-ngatai orang yang dimana dia iri hati. Dia bermuka dua, manis nih kelihatannya. Hai, shalom, apa kabar? Tapi hatinya penuh dengan kedengkian. Dan itu diluapkan di orang lain. Dan itu kelihatan banget. Ya. Kita lihat ketika orang bermuka dua ini, dia adalah orang yang iri hati. Nggak cuman itu, tapi dia tukang gosip. Ya. Dia menyebarkan, banyak gosip tentang orang ini. Ya. Ketika orang mengatakan, wih, si A mengatakan, ih, dia itu cantik loh. Si Lucy itu cantik. Udah cantik, langsing lagi.
si B yang iri hati ini akan mengatakan, iya sih, cantik, langsing sih, tapi dia itu kalau ngomong kayak model pelacur deh. Dia itu kalau ngomong, wah kayak merayu-rayu begitu. Jijik deh, kayak pelacur. Nah, ya, padahal semestinya tidak begitu. Tapi dia memperkatakan perkataan-perkataan jahat untuk menutupi kelebihan orang lain. Hati-hati, tukang gosip. Kalau ada orang berbicara dengan kita, mempercakapkan orang lain, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang iri hati dengan orang itu. Demikian juga ciri yang lain. Orang yang iri hati adalah orang yang suka meremehkan kesuksesan orang. Mungkin kita sedang cerita, wih, si A itu hebat loh. Dia bisa masuk masuk di siaran TV. Ya. Dia bisa terpilih menjadi orang yang membawakan acara di siaran TV. Si B yang iri hati akan menjawab, hah? Dia itu kan punya koneksi. Udah suaranya kayak anak kucing beranak, kayak kucing beranak. Cebol, apalah semuanya. Dia sedang meremehkan kesuksesan orang. Ya. Padahal untuk mencapai satu kesuksesan, untuk dia bisa membawakan acara di salah satu stasiun TV, itu kesuksesan yang luar biasa. Tapi dia meremehkan dengan hal-hal yang macam-macam. Kita lihat ciri yang lain dari orang yang iri hati. Orang ini akan memperbesar-besarkan masalah. Ketika kita berbicara, kemarin itu ya luar biasa siarannya di TV ya. Si Lucy ini dia membawakan acara dengan luar biasa. Si B yang iri hati dengan si Lucy ini berkata, ih, gak pantas banget deh. Ya bajunya norak. Udah bajunya begitu, sepatunya, aduh, masuk TV gak mau modal. Sepatunya gak mau beli yang baru, yang bagus, yang cocok dengan bajunya. Dia itu bicaranya terlalu medok, terlalu kejawa-jawaan. Gak pantas banget, dia itu gak pantas. Ya. Padahal mungkin itu bukan satu yang major, ya. Tapi dia memperbesar-besarkan masalah sepatu, masalah apa, masalah rambut, masalah apa. Dia memperbesar-besarkan masalah. Sehingga seolah-olah dia sedang menutupi kesuksesan, dia sedang menutupi kehebatan, kelebihan si Lucy ini. Hati-hati. Dia adalah orang yang iri hati. Apalagi ciri orang iri hati? Orang yang iri hati itu menganggap orang lain itu musuh atau lawan. Sehingga mungkin dalam hatinya itu sepertinya ini musuh gua, ini musuh aku, ini musuhku. Ya. Mungkin ketika lewat gak mau bertatapan, dia sengaja puter jalan, gak mau lewat ketemu dengan orang di mana dia iri hati. Dianggapnya musuh, lawan, kompetisi yang harus dia gemes. Ya. Apalagi cirinya? Ini ciri yang rada parah. Orang yang iri hati mencoba untuk memisahkan teman-teman dari rivalnya, dari lawannya, dari teman karibnya. Dia berusaha untuk menyebarkan yang tidak-tidak hanya demi supaya orang ini gak punya teman. Ini hati-hati sekali, egois. Semuanya tentang dirinya.
supaya orang menganggap dia yang paling hebat, yang paling top, yang paling perlu dibincangkan, dan paling layak untuk menjadi juara, paling layak dipilih untuk masuk TVRI atau TV, siaran TV. Semua berbicara tentang egonya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang iri hati. Sekarang kita akan melihat apa dampak iri hati ini. Ya. Firman Tuhan tadi katakan di Yakobus 3 ayat 16, iri hati dan mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan apa? Kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi kita bisa melihat apa dampaknya dari iri hati dan egois ini. Ya. Iri hati dan egois menyebabkan kekacauan. Kacau dah, ya, dan perbuatan jahat. Orang yang iri hati disertai dengan perbuatan jahat. Dia akan gelap mata. Dia nggak peduli lagi itu teman atau apapun juga. Bahkan Kain nggak peduli lagi kalau itu Habil itu adiknya. Dia gelap mata. Dia akan rela melakukan apapun juga untuk membuat lawannya itu susah. Dia akan senang bila lawannya itu susah. Dia akan gelap mata. Dia akan lakukan apapun juga. Gelap mata. Apalagi? Perbuatan jahat apalagi? Dia akan banyak melakukan hal yang aneh-aneh sehingga dia tidak akan disukai oleh teman-temannya. Orang yang iri hati bicaranya selalu iri hati. Selalu bicaranya negatif dan selalu bicaranya seolah-olah membuat yang lain itu jelek. Dan itu akan menimbulkan bahwa dia tidak akan disukai orang. Itu dampaknya. Di dalam pergaulan orang akan, males ya ngomong dengan orang yang negatif terus. Males ya ngomong dengan orang yang penuh dengan kedengkian dan iri hati. Dia tidak akan disukai orang-orang. Apalagi dampaknya ketika iri hati itu ada di dalam kita. Kita tidak bisa fokus pada kehidupan kita sendiri. Hanya fokusnya pada orang-orang. Begitu kita lihat medsos, mungkin lihat FB atau mungkin lihat Instagram. Ini jalan-jalan. Apaan sih? Musim seperti ini kok jalan-jalan. Kalau lihat orang makan di restoran atau makan enak. Apaan sih makan enak? Dia tidak fokus lagi pada dirinya, tapi yang dilihat adalah orang lain. Dia mengomentari terus orang lain, melihat kekurangan, kejelekan orang lain, terus dikomentarin. Nggak fokus pada dirinya, apa yang sedang dilakukannya, dia nggak fokus. Apalagi dampaknya? Dampaknya yang sangat berbahaya. Dia tidak berbahagia. Hidupnya penuh dengan kedengkian. Hatinya itu dengki. Sehingga gak ada kebahagiaan. Hidupnya gak bisa tenang. Dia lihat Facebook, jengkel. Lihat Instagram atau medsos yang lain, jengkel. Dia lihat nonton TV temannya, dia gak bisa lihat. Jengkel hatinya. Apaan? Hatinya gak tenang, hatinya gak bahagia. Apalagi dampaknya dalam kehidupan orang yang suka iri hati. Dia tidak bisa bersyukur. Dia tidak bisa mensyukuri. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Dia gak bisa. Hatinya dongkol, yang ada dongkol. Dia tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada dalam hidupnya. Dia tidak bisa bersyukur dengan
talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia nggak bisa. Karena yang dilihat adalah orang lain. Orang lain. Orang lain. Dia tidak pernah bisa menerima kekurangan dirinya. Dia tidak pernah bisa menerima kegagalan dirinya. Apalagi dampak yang lain. Dia menjadi orang yang gampang sekali emosi. Gampang sekali marah. Gampang sekali untuk maki-maki. Gampang sekali untuk kesal hati, dongkol. Itu dampaknya. Dan itu gak enak banget. Rasanya gak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Itu dampak perbuatan yang jahat. Ada lagi dampak yang parah dalam kehidupan orang yang iri hati. Dampak terhadap kesehatan. Firman Tuhan katakan di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Apa artinya membusukkan tulang? Artinya sakit penyakit itu akan tumpah dalam kehidupan yang iri hati. Lama-kelamaan kalau dia tidak bisa mengobati iri hatinya, hidupnya akan tertimpa banyak penyakit. Dia akan stres, lambungnya akan sakit. Apalagi bahkan lama-lama penuh dengan kekecewaan dan penuh dengan sakit hati. Dan akhirnya mulai kanker, mulai segala macam ada di dalam hidupnya. Itu dampak yang bahaya banget dalam kehidupan orang yang iri hati. Saya pernah mengalaminya. Saya berbicara ini karena saya pernah mengalaminya. Saya adalah orang yang penuh dengan iri hati. Saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Saya selalu ketika melihat kesuksesan orang lain, selalu saya katakan, iya aja. Dia dari keluarga mampu. Dia bisa kursus ini, kursus itu, kursus ini, kursus itu, semuanya bisa dia lakukan. Karena dia adalah orang yang mampu. Dia banyak uang dan dia bisa membayar untuk kursusnya. Aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Makanya aku gak bisa. Iri hati saya. Saya gak bisa melihat orang lain memakai baju-baju yang indah, yang cantik. Ya aja, dia cantik, makanya dia disukai orang. Ya aja, dia kaya, makanya dia disukai orang. Gak bisa, penuh dengan iri hati. Sampai satu hari Tuhan sembuhkan saya. Tuhan katakan bahwa saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Bukan tentang orang lain, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mulai sembuhkan dalam hidup saya. Tuhan mulai buka mata saya. Tuhan mulai buka mata saya untuk melihat kelebihan-kelebihan dalam hidup saya. Tuhan mulai percayakan teman-teman di kelompok kecil, dari kelompok 4 orang, 8 orang, 10 orang. Tuhan mulai percayakan. Tuhan mulai buka kelebihan-kelebihan yang ada pada saya. Tuhan mulai tambahkan dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Dan itu menyembuhkan banget. Saya disembuhkan dari iri hati saya. Saat ini ketika saya melihat orang yang lebih dari saya cuma bisa bersyukur, Tuhan luar biasa ya. Dia orang yang luar biasa. Bagaimana saya bisa belajar supaya saya dipakai Tuhan untuk sesuatu yang lebih dari saya di masa lalu. Tuhan tunjukkan bagaimana caranya saya belajar. Saya memperbaiki setiap kekurangan saya dan menambahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada saya.
Saya percaya saat ini ketika saya berkata-kata ini, bukan satu yang kebetulan, tapi ketika teman-teman FB, teman-teman semuanya juga merasakan hal yang sama. Saya juga orang yang suka iri hati. Hari ini bukan satu kebetulan, tapi kita mau sembuh. Kita mau sembuh supaya kita tidak sakit, supaya tulang kita tidak busuk karena iri hati. Saat ini Tuhan sedang akan menyembuhkan kita. Tuhan sedang mau punya rencana untuk menyembuhkan setiap kita. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, akui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku orang yang iri hati. Aku orang yang iri hati. Ampuni Tuhan. Aku mau bangkit dari iri hatiku. Aku mau disembuhkan. Berdoa dengan Tuhan, Tuhan aku mau disembuhkan dari iri hatiku. Hatiku gak bahagia, hatiku gak tenang. Aku mau disembuhkan. Saya percaya Tuhan akan dengar. Tuhan akan menyembuhkan dengan caranya Tuhan. Bagaimana Tuhan sembuhkan saya? Ketika Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Dan Tuhan tunjukkan bagaimana saya dipimpin oleh Tuhan untuk saya melihat kelebihan saya. Itu caranya Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kita dengan caranya Tuhan. Langkah yang kedua. Kalau tadi langkah yang pertama akui di hadapan Tuhan. Langkah yang kedua bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keadaanku. Saya dulu orang yang gagap banget. Saya orang yang iri hati, tidak bisa menerima kelemahan-kelemahan saya. Sehingga membuat saya gagap. Karena dengki yang ada dalam hidup saya. Saya gagap sekali. Tapi ketika saya bisa mulai bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang ada dalam hidupku. Tuhan menyembuhkan. Saya gak pernah kebayang saya bisa bicara seperti ini di depan banyak orang. Saya gak pernah kebayang itu. Langkah yang ketiga, temukan kelebihan kita dan fokus pada kelebihan kita. Jangan fokus kelebihan orang lain. Biarkan orang lain berkarya dengan cara mereka. Tapi kita mau fokus. Kita mau temukan apa kelebihan kita. Dan kita mau fokus. Kalau kita masih merasa kurang, tambahkan. Belajar lebih lagi. Supaya kelemahan kita, kekurangan kita boleh bertambah dan berkembang. Kalau kelebihan kita di dalam menyanyi, di dalam tarik suara, mungkin kita tidak sebagus orang lain, tapi kita mau belajar bagaimana kita tarik nafas dan menyanyi dengan lebih baik. Saya percaya dengan penyertaan Tuhan, kita bisa mengembangkan, kita bisa menambahkan apa yang ada pada kita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Langkah yang keempat, supaya kita bisa sembuh. Jaga hati. Oh, ini gak gampang. Iblis akan terus mengumandangkan hal-hal untuk membuat kita iri hati. Tuh, lihat, tuh. Hebat dia. Oh, dia bisa masuk dalam siaran TV. Dia bisa dipakai di ibadah. Kamu? Boro-boro kamu. Terus iblis mengumandangkan. Jaga hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita beres, iri hati itu tidak punya tempat dalam hati kita. Dan hati kita disembuhkan. Saat ini, izinkan saya. Kalau mungkin ada yang merasa saya adalah orang yang iri hati, taruh tangan, saudara-saudara.
taruh tangan teman-teman, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Saya akan berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau melihat teman-teman kami, Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini. Mereka dalam keadaan iri hati dan mereka mau sembuh. Tuhan, Engkau lawat dan lawat. Engkau menyembuhkan dengan caramu sendiri yang ajaib. Dan mereka boleh disembuhkan. Mereka boleh lepas dari iri hati mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan. Pakai mereka lebih lagi Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya kita semua boleh belajar tentang iri hati. Bila Bapak, Ibu, teman-teman semuanya merasa diberkati dengan acara ini, silakan untuk like. Bila mungkin Bapak Ibu merasa acara ini perlu ditonton oleh yang lain, silakan share. Biar mereka juga mengalami kesembuhan dari iri hati mereka. Bila Bapak Ibu ingin memberikan komentar, ingin memberikan tambahan-tambahan, atau ingin mengomentari, silakan, atau ingin curhat, silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara berikutnya.